Indonesia NIM 2014-710. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, internet service lainnya, dan aplikasi software. Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi melalui jaringan elektronik. M-commerce untuk mengidentifikasi e-commerce yang terjadi menggunakan perangkat mobile. Saya akan menjelaskan tentang B2C, B2B, dan C2C. B2C adalah business to customer, menjual barang dari pengusaha ke konsumen, dan penjualannya itu berupa eceran, misalnya kayak lazada.com. B2B, business to business, dari pengusaha ke pengusaha. Contohnya itu pengusaha kimia menjual barangnya ke perusahaan farmasi. Dan ketiga, C2C, consumer to consumer, yaitu konsumen menjual ke konsumen dan penjualannya dalam bentuk lelang atau barang bekas. Contohnya itu lelang.com. Internet service lainnya, yang pertama itu ada email. Kita sering menggunakan email, mungkin kita juga sering menggunakannya. Email adalah transmisi pesan dan file melalui jaringan komputer. Anda menggunakan program email untuk menciptakan, mengirim, menerima, mengirim kembali, menyimpan, mencetak, dan menghapus email. Yang kedua ada mailing list, yaitu kumpulan nama-nama dan alamat-alamat menjadi satu nama. Yang ketiga, instant message, layanan komunikasi internet dari satu komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan server. Yang selanjutnya chatroom. Chatroom adalah chat itu mengetik percakapan yang berlangsung pada komputer. Chatroom adalah sebuah lokasi di server internet yang memungkinkan pengguna untuk chat dengan satu sama lain. Jadi kita bisa chat antar pulau, antar negara. Yang selanjutnya voice over IP, juga disebut telepon internet, memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan pengguna lain melalui internet. Jadi kita bisa telepon dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Newsgroup dan message board adalah sebuah kawasan online di mana pengguna telah menulis pembahasan mengenai subjek tertentu. Contohnya itu Kaskus. FTP, File Transfer Protocol. FTP adalah standar internet yang memungkinkan upload file dan mendownload dengan komputer lain di internet. Banyak sistem operasi termasuk kemampuan VTP. VTP server adalah satu komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengupload, mendownload menggunakan FTP. Netiquette, yaitu etika menggunakan internet. Yang pertama, jika mengirim pesan tidak harus bertele-tele dan perhatikan grammarnya. Yang kedua, ketika berpartisipasi jangan menggunakan humor. Yang ketiga, jangan menggunakan bahasa yang menyerang. Yang keempat, ketika menulis pesan harus dibaca lagi sebelum mengirim. Yang kelima, gunakan subjek yang mewakili isi dari pesan. Yang keenam, jangan menghasut. Ketujuh, jangan mengirim email ke orang yang tidak dikenal atau yang biasa disebut spam. Yang kedelapan, jangan menulis menggunakan huruf kapital. 9, boleh menggunakan emot. Ke-10, boleh menggunakan singkatan-singkatan. Yang ke-11, jangan bertanya terlebih dahulu, tetapi cari terlebih dahulu. Yang ke-12, jangan membaca email orang lain. Saya akan menjelaskan aplikasi software. Aplikasi software adalah program yang dirancang untuk membuat para pengguna lebih produktif dan membantu pekerjaan-pekerjaan lainnya. Aplikasi software memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, untuk membuat aktivitas bisnis lebih efisien, untuk membantu proyek-proyek multimedia dan gambar-gambar, untuk mendukung pekerjaan pendidikan, individu, dan pekerjaan rumah, untuk fasilitas komunikasi. Aplikasi software memiliki berbagai bentuk. Yang pertama adalah software, yaitu software aplikasi yang bisa kita miliki dalam software paketan. Jadi bentuknya itu sesuai paket-paket. Yang kedua, custom software, yaitu software yang dibuat oleh perusahaan sendiri.
Yang ketiga, web application, yaitu software online di dalam bentuk web. Yang keempat, open source software, yaitu software di mana pemrogramannya bisa kita lihat sehingga kita bisa gunakan secara gratis. Yang kelima, share software, yaitu software yang dibagi, biasanya memiliki jangka penggunaan periode tertentu. Keenam, free software, software yang gratis, contohnya kayak antivirus. Yang ketujuh, public domain software, digunakan untuk masyarakat secara sosial. Business software, bisnis software adalah aplikasi yang membantu orang-orang menjadi lebih efektif dan efisien ketika melakukan kegiatan bisnis sehari-hari. Ada macam-macam bisnis software. Yang pertama, spreadsheet software, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengkoordinasikan data dalam baris dan kolom dan melakukan tentang data perhitungan. Itu ada spreadsheet organization, yaitu memasukkan data dalam baris dan kolom agar terlihat lebih rapi. Yang kedua, calculation, yaitu melakukan perhitungan dengan cepat dan benar, yaitu dengan menggunakan rumus. Yang ketiga, charting, yaitu membuat grafik dari data yang sudah kita buat. Chart ini ada dalam bentuk garis, batang, dan lingkaran. Database software, database merupakan kumpulan data yang diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan akses, pengambilan, dan penggunaan data. Presentation software, yaitu aplikasi software yang memungkinkan pengguna untuk membuat alat bantu visual presentasi untuk mengkomunikasikan ide-ide, pesan, informasi lainnya ke dalam grup. Itu ada note-taking software, yaitu aplikasi software yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks yang diketik, komentar tulisan, gambar, atau sketsa manapun pada halaman dan kemudian simpan di halaman sebagai bagian. Business software suite, ada sekumpulan program individu tersedia bersama sebagai sebuah unit. Personal information manager software, yaitu adalah perangkat lunak aplikasi yang mencakup janji, kalender, buku alamat, notepad, dan lainnya. Business software for iPhones, yaitu software yang tersedia di smartphone dan perangkat seluler. Project management software, memungkinkan pengguna untuk merancangkan jadwal, melacak, menganalisis peristiwa, sumber daya, dan biaya proyek. Accounting software, yaitu perangkat lunak yang membantu perusahaan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Itu ada dokumen management software, menyediakan sarana untuk berbagi, mendistribusikan, dan pencarian melalui dokumen dengan mengkonversi mereka ke format yang dilihat oleh pengguna. Grafik dan multimedia software, itu ada computer aid design, yaitu membuat desain, contohnya membuat desain rumah. Desktop publishing software, itu biasa digunakan untuk membuat brosur. Paint or image editing, yaitu untuk yang digunakan untuk mengedit gambar. Photo editing software, itu untuk mengedit foto. Video dan audio editing software, untuk mengedit video dan audio. Multimedia authoring software, untuk bisa digunakan untuk membuat presentasi. Web page authoring software, yaitu membuat sebuah web, membantu pengguna dari semua tingkat keahlian membuat halaman web yang mencakup gambar, grafis, video, audio, animasi, dan efek khusus lainnya dengan konten interaktif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.